dunia di mana sekarang standar ini sudah diglorifikasikan oleh banyak orang bahwa ini adalah salah satu tes yang akan mendeterminasikan seseorang untuk masuk kampus dan mendeterminasikan bahwa orang tersebut pintar atau tidak. Namun sebelum itu, tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkapkan bakat bawaan tersebut untuk dapat dipraktekkan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang ia miliki. Status quo sekarang mengatakan bahwa pada zaman sekarang, sekolah atau universitas masih menerima mahasiswa berdasarkan nilai pendidikan atau akademik mereka daripada nilai talenta mereka. Walaupun terdapat jalur prestasi yang sudah eksis dalam status quo saat ini, jalur tersebut pun masih terbatas sekitar 20% saja dari 100% siswa yang diterima, dan prestasi yang diterima hanya spesifik ke prestasi yang akademik seperti KSN Biologi, KSN Fisika, dan lain-lain, bukan melainkan seperti berkuda, debat, dan lain-lain. Dan mereka masih memandang nilai mereka walaupun sudah ada prestasi yang mereka cantumkan dalam tersebut. Masalahnya di sini adalah kami percaya bahwa masalah di sini ada terdapat banyak eksternalitas negatif yang mempengaruhi performa atau nilai akademik seseorang. Pertama itu ada tidak semua mahasiswa itu memiliki kapabilitas atau kepintaran dalam hal tersebut yang sama kepada orang lain. Kedua, kami percaya bahwa tidak semua sekolah itu kompetitif. Misalnya dengan tidak ada sekolah kompetitif, mereka cenderung memiliki gaya gaya pendidikan yang santai, dan pada akhirnya siswanya juga akan memiliki gaya belajar yang santai, bukan belajar yang terhormat. Lalu yang terakhir, kami percaya bahwa terdapat perbedaan antara satu orang dan orang lain, di mana misalnya adanya orang yang mengikuti sekolah selama 3 tahun dan ada orang yang mengikuti kelas akselerasi seperti 2 tahun, dan pada akhirnya ini akan memberikan perbedaan. Misalnya dengan orang akselerasi, mereka memiliki kelas intensif. Tujuan kami di sini adalah ingin mengganti dan merubah parameter untuk penerimaan mahasiswa baru agar dapat dicapai semua orang agar bisa meningkatkan bakat mereka selain pada bidang akademik. Dengan dua beban pembuktian, pertama, mengapa menggunakan tes minat bakat ini dijustifikasi, dan kedua, mengapa akan memberikan dampak yang lebih baik di kemudian hari daripada dampak yang lebih buruk. Berlanjut ke argumen saya, pertama, mengapa ini sangat darurat Dewan Juri yang terhormat. Sebelum itu, mari kita karakterisasikan tes standar atau bukan tes minat bakat tersebut, bukan. Kami percaya bahwa mereka memberikan perlakuan sama kepada seluruh orang. Kami percaya semua individual diberikan perlakuan sama seperti ujian akademis dengan standar dan tujuan sama, dengan soal yang sama, jumlah kuantitas soal yang sama, dan lain-lain. Kami percaya ini jika kita merujuk ke status quo bahwa mahasiswa ini unik, memiliki kemampuan yang unik, dan lain-lain, kami percaya bahwa ini tidak bisa digeneralkan dikarenakan mereka memiliki kemampuan yang beda-beda, di mana mereka mungkin tidak memiliki kapabilitas yang sama dalam tes akademik dan lain-lain karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Jika bermain di dunia oposisi di mana mereka akan melaksanakan tes akademik ini, kami percaya bahwa ini adalah tindakan yang sangat tidak adil. Mengapa? Karena adanya banyak eksternalitas yang akan mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan tes tersebut, bukan misalnya dengan adanya mereka memiliki grogi atau gugup atau opresi dari orang tua dan guru-guru yang memberikan standar bagi mereka untuk memiliki kemampuan yang bagus dalam mengerjakan. Kami percaya bahwa ini adalah salah satu bentuk eksternalitas yang akan mempengaruhi performa mereka dalam melakukan atau mengerjakan tes yang akan diberikan oleh pemerintah misalnya. Dan di sini kami percaya bahwa tim oposisi hanya akan melihat seseorang bagaimana orang tersebut sudah menyiapkan sesempurna apa mereka sudah menyiapkan untuk melakukan tes ini, daripada melihat meritokrasi atau materi apa yang sudah mereka miliki dan mereka sudah pelajari dalam 3 tahun mereka sekolah misalnya. Kami percaya bahwa tidak semua orang juga paham atau familiar dengan tes yang akan dilakukan, misalnya dengan ayat tes tertulis, misalnya dari SIMAK UI atau UTUL UGM, di mana semua orang tidak memiliki kefamiliaran atau relativitas dalam tes tersebut, bukan misalnya dengan adanya orang pedalaman yang tidak tahu menahu mengenai tes ini, dan pada akhirnya ini adalah hal yang sangat tidak adil. Kami percaya bahwa dalam kasus ini meritokrasi juga tidak akan dilihat dikarenakan mereka hanya melihat bagaimana orang tersebut menyiapkan untuk mengikuti tes tersebut. Ini sangat buruk karena hanya berdasarkan performa dan keberuntungan, bagaimana mereka memiliki keberuntungan jika menjawab soal ini namun mereka benar. Kami percaya bahwa ini tidak dijustifikasi. Jika dibandingkan dengan dunia proposisi, di mana dengan tes bakat dan minat, ini akan lebih baik dikarenakan
talenta tersebut sudah diasah dan dipertahankan sejak kecil, bukan? Kecenderungan mereka untuk melakukan hal ini atau tes ini akan cukup santai dan rileks, dan ini sangat cukup untuk mereka untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka idamkan. Terlebih tidak semua orang tidak memiliki otak dan kapabilitas dalam menangkap pembelajaran yang sama, bukan? Pada akhirnya ini adalah hal yang buruk. Kami percaya bahwa hal ini tidak bisa dicapai oleh dunia oposisi. Hal ini tidak akan terjadi karena mereka hanya melihat kepintaran berdasarkan nilai matematika, IPA, dan lain-lain, melainkan bukan nilai-nilai lain seperti misalnya bagaimana orang itu bisa berdebat, bagaimana orang tersebut bisa berkuda, bagaimana orang tersebut bisa melakukan taekwondo, dan lain-lain. Mengindikasikan bahwa parameter ini berdasarkan intelijen, bukan? Dimana ini akan kita ubah dalam debat ini. Ini tidak adil dikarenakan selain hal tersebut terdapat eksternalitas lain seperti perbedaan start point, bagaimana orang akan memiliki intelijen yang akan ditunjang dengan memiliki les, dan kalian percaya bahwa hal ini hanya eksklusif untuk orang yang berada dan tidak bisa diraih oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam ekonomi, di mana ini tidak akan baik. Jika dikomparasikan dengan tes talenta, kami percaya bahwa tidak ada eksternalitas atau perbedaan start point dikarenakan mereka memiliki keunikan masing-masing, dan ini adalah hal yang sangat ingin kita realisasikan dalam hal tersebut. Dan kami percaya bahwa performa yang akan mereka lakukan itu akan stabil dikarenakan mereka sadar bahwa bakat yang mereka asah itu sudah dari kecil, dan mereka tidak akan melupakan bagaimana saya harus berdebat. Itu tidak mungkin terjadi dengan juri yang terhormat, dan pada akhirnya kami percaya bahwa tes talenta ini lebih dijustifikasi dikarenakan ini akan memberikan keadilan yang lebih baik daripada tes standar yang akan diberikan oleh dunia oposisi. Walaupun oposisi akan mengatakan bahwa hal ini akan membuat orang tua kita sedih, misalnya dikarenakan kita akan susah mendapat karir tradisional seperti menjadi dokter, menjadi insinyur, dikarenakan bakat kita misalnya menjadi seorang pianis atau seorang violinis, dan itu akan membuat orang tua kita sedih. Kami percaya bahwa hal ini tidak akan terjadi. Walaupun hal ini terjadi, kami percaya bahwa ini tidak apa-apa dikarenakan orang tua yang hidup dalam komunitas sekarang saja sudah paham bagaimana sulitnya mencari karir dalam dunia ini. Namun walaupun skenario terburuk orang tua akan memberikan operasi kepada kita untuk mendapatkan karir tradisional, kami percaya bahwa terdapat komite dalam sekolah akan memberikan bahwa anak Anda jago dalam ini dan lain-lain, dan pada akhirnya kami dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.